Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, sama salat subuh, para shaimin shaimat rahimakumullah. Bulan Ramadan tahun ini tinggal tersisa kurang lebih 3 hari lagi, ya, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari lagi. Pada hari-hari terakhir inilah akan dapat kita lihat pada diri kita sendiri, apakah kita masuk kategori yang berhak merayakan, dalam arti merasakan betul-betul Id Al-Fitri, atau sekedar selesai puasa. Maka memang dalam bahasa Jawa banyak istilah terkait dengan itu. Ada lebaran, leburan, laburan, luberan. Itu penting kabeh. Kira-kira yang paling terkenal di antara kata-kata berawalan L tadi itu di Indonesia yang mana? Lebaran, apa leburan, apa laburan, apa luberan? Hah? Yang paling kita rasakan biasanya apa? Yang terkenal. Yang paling memasyarakat adalah kata-kata lebaran. Sesungguhnya ini juga sebenarnya secara tidak langsung mencerminkan bagaimana masyarakat kita. Lebaran bahasa arti pemahamannya kan rampung, Mbok, ya. Rampung. Sehingga dari istilah ini saja sebenarnya bisa dimaknai berarti masyarakat Indonesia lebih fokus kepada rampungnya Ramadan timbang dilebur dosane. Kita paham, lebar rampung, lebur dosanya lebur, labur umai dilabur, luber meluberkan rezekinya kepada orang lain, zakat fitrah minimal. Tapi di antara yang itu tadi memang ternyata ya ini juga baru terpikir oleh saya, tidak dari dulu gitu. Artinya baru dapat ilham. Oh iya ya. Padahal harusnya yang paling penting di antara LL tadi adalah leburan. Dan itu pasti cuma sedikit. Maka tadi malam sudah kita bahas. Ya, kita ulangi lagi aja. Ini saya bukakan dari website yang lainnya tentang aneka ragam permasalahan. Sama pertanyaannya adalah alamatu qabuli siyami Ramadan, kaifa ta'rif annallaha taqbalu annallaha, harusnya yaqbalu minka, ditulisnya taqbalu, salah ketik. Kalau tadi malam kita membahas permasalahan secara umum, mada au ma alamatu qabuli amalis sholih, apa tanda-tanda diterimanya amal soleh. Karena memang selama bulan Ramadan selain berpuasa kita juga melaksanakan amal-amal soleh yang lainnya yang begitu banyaknya jenisnya. Kalau dalam makalah kali ini lebih fokus kepada Ramadan, siyami Ramadan. Mengingat hadis Rasulullah SAW mengatakan
man soma, atau dalam hadis lainnya adalah qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapapun yang melaksanakan puasa Ramadan atau ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan betul-betul landasannya adalah iman, wahtisaban, serta mencari ridho Allah, mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan pahala Allah, maka akan diampuni segala dosa yang telah dilewati. Namun di sisi lain juga ada hadis yang sahih juga yang menyatakan bahwa rubba shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Bisa jadi atau mungkin juga di hadis yang lain kam min shaimin, banyak orang yang puasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tentunya kita mestinya ya dari awal belajar ini, tapi ya tidak ada salahnya ini sudah justru mendekati akhir-akhir Ramadan yang mestinya kita harus memahami betul. Jangan sampai kita termasuk orang yang GR bahwa hadis di atas tadi sudah terlaksana dengan baik. Maka di sini ada makalah yang berbunyi ahammu alamati qabulis syam. Tanda-tanda diterimanya puasa yang terpenting. Rohima annal qabula indallahi amrun khafi. Memang penerimaan Allah terhadap suatu amal itu sesuatu yang khafi, yang samar, yang tidak begitu jelas. Illa anna hunaka alamatun yumkinu ayulahiduhal mu'min fi hayatihil yaumiyah. Hanya saja memang ada tanda-tanda yang memungkinkan orang mukmin untuk memperhatikannya di kehidupan sehari-harinya. Wa tasyiru ila anna syamau maqula, dan menjadi isyarat, menjadi tanda-tanda bahwa puasanya diterima. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, al istimraru fit ta'ati ba'da Ramadan, yaitu kelestariannya, keberlanjutannya, ketaatan-ketaatan di bulan sesudah Ramadan. Nah, kita tahu di bulan Ramadan apalagi di awal-awalnya senang banget, kemudian sholat wajibnya, jamaahnya, tarawihnya, tilawahnya, sedekah dan sebagainya. Idza wajadta nafsaka mustamiran fi ada'i sholawat, ketika kita mendapati diri kita itu terus-terusan melaksanakan sholat-sholat, bagaimana sholat selama bulan Ramadan? Apakah lebih banyak sendirian apa berjamaah? Apakah lebih banyak tepat waktu atau diulur-ulur? Maka kalau ketika di bulan Ramadan insya Allah kita lebih semangat selama ini untuk sholat berjamaah. Maka manakala di bulan Ramadan juga itu tetap dilakukan, itu salah satu tanda puasanya diterima. Kemudian juga fi qiraatil Quran, bagaimana membaca Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kalau kemarin di awal-awal sudah disampaikan bahwa satu juz itu cuma 10 lembar kurang lebihnya. Maka kalau kita pasang target minimal satu bulan khatam satu kali, maka mestinya satu hari minimal 1 juz. Kalau berat sekaligus, karena kalau misalnya sudah membacanya lancar, maka paling tidak membutuhkan waktu sekitar 20 atau 25 menit. Atau kalau tartil banget mungkin setengah jam, agak berat ya monggo dibagi 5, setiap kali habis sholat 2 lembar. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak Bu? Sejus pun khatam apa dereng? Ramadan pun khatam apa dereng? Nggih, nek diniate nggih saged. Genah wingi prinsipe angger ana kemauan ya mesti ana jalan. Ya mungkin tidak harus setiap hari sholat, kan hanya mudahnya aja setiap habis sholat 2 lembar misalnya. Ya maka minimal kita ya satu kali khatam lah selama Ramadan. Nah, itu kalau kurang ya berarti kita memang tidak punya kemauan keras untuk itu. Nah, tidak ada istilah karuan, jenengan nganggur kon. Enggak ada lah istilah itu.
Manusia paling pandai membagi waktu tergantung mau apa tidak. Juga kemudian doa-doanya juga tetap berjalan. Kalau di bulan Ramadan ada doa-doa yang kita pelajari, diantaranya yang baru, yang saya juga baru sadar tahu ini. Sudah diamalkan belum tadi di sholat di sujudnya. Jadi karena saya baru belajar, saya praktekkan ada 4 macam doa sujud itu. Yang pertama subhana rabbil a'la sudah biasa. Yang kedua subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Nah, itu mungkin rakaat kedua atau sujud yang kedua. Yang ketiga allahumma ighfirli dzambi kullahu bikahu wa jillahu. Terus awalahu akhirahu, terus wa alaniyatahu wa sirrahu. Sudah 3 itu ya. Terus itu yang satu lagi adalah doanya sujud yang dibaca setiap mau witir itu. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sanan alaika kama asnaita ala nafsik. Itu juga doa yang Rasulullah ajarkan dalam sujud. Tambah lagi doa yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal udah biasa ya, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambah lagi doa yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar, yaitu Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dimana kala itu bisa kita lestarikan di luar bulan Ramadan, insya Allah merupakan salah satu pertanda diterimanya syawal kita. Juga wal a'mal lissolihati ba'da intihai Ramadan. Juga amal-amal soleh yang lain setelah selesai bulan Ramadan tetap dilakukan. Fahada musyirun muasyirun qawiyun. Maka ini menjadi pertanda-pertanda yang kuat ala anallaha yaqbalu siyama. Ini menjadi pertanda yang kuat bahwa Allah menerima puasa Anda. Fal qalbul ladzi ta'assaru bit ta'ah sayastamiru 'alal khair. Maka hati, ya intinya memang di hati. Hati yang membekas, hati yang terus-menerus melakukan ketaatan kepada kebaikan, itulah menjadi pertanda amal soleh kita selama bulan puasa diterima. Itu tanda yang pertama. Jadi intinya seluruhnya memang perlu tekad. Nah, itu perintah dari Rasulullah, yaitu apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Al-mul qawi khairun minal mu'min dhaif. Orang yang iman yang kuat lebih daripada yang lemah. Meskipun masing-masing ada kebaikannya. Tapi ihris dulu sudah dibahas di awal-awal. Kita hendaklah ihris ala ma yanfa'uka, sing semangat, sing otos. Sambil terus-menerus meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanda yang kedua adalah asy'ur bitumainah wal qurbu wal qurbu minallah. Adanya perasaan yang nyaman, tenang, dekat dengan Allah. Artinya ketika kita melaksanakan amaliah-amaliah tadi, hatinya merasa tenang, orang geringsang, orang gugup, orang ya belayang. Lebih-lebih mendekati Lebaran di sini tadi pikirannya warna-warna. Nah, lodongnya kono isine apa ora, bisa nyangoni apa ora, bisa macam-macam. Sehingga kadang-kadang saking sibuknya mempersiapkan itu, amalia ketaatan sampai lupa. Wis adzan isi sibuk pemikirin kok enggak apa yang ngomong nanti kalau kelewatan qobliyahnya misalnya, gitu kan bisa saja. Karena tadi mungkin fokusnya kepada yang bukan leburan. Maka mungkin ini yang perlu peninjauan ulang barangkali nanti yang punya media sosial atau gagasan apa, wis sekarang zamannya bulan Syawal, jangan pakai istilah lebaran ya. Leburan ya. Tapi ya memang bisa dimaklumi karena memang bulan Ramadan hanya sekali dalam setahun, rampung ya lebar. Tapi saya agak curiga bahwa lebih fokus kepada rampungnya bukan pada hasilnya. Padahal harusnya kita kan dalam beramal lebih fokus kepada hasilnya, kepada efek, kepada dampaknya. Jadi
tanda yang kedua itu adalah adanya perasaan tenang. Minal alamatil wadihati qabli syami huwa asy'ur bis salam ad-dakhili warrahatil nafsiyah. Jadi di antara tanda yang jelas akan diterimanya puasa Ramadan adalah perasaan damai dari dalam diri. Ora di duit ayem, apa maning duit. Tapi kalau puasanya Ramadan enggak diterima, sing ora duit rasanya gelisah luar biasa, sing duit rasanya ora cukup, tetap ora tenang gitu. Sehingga tidak memprioritaskan mana yang dianggap paling penting. Warraubati fil qurbi minallahi wa talabi ridhahu, juga rasa senang dalam mendekat kepada Allah dan mencari ridhonya. As-saumu asyamu yuqawis sillah billah. Puasa itu memperkuat hubungannya dengan Allah. Jadi kalau sholat, jadi memang kemarin sudah dibahas bahwa saat terdekat kondisi seorang hamba dengan Allah ketika sujudnya agak panjang, doanya ditambah-tambah, ora apal bahasa Arab ya di batin. Tapi jangan tidur. Suwe-suwe nang karo turu ya ora dadi batal salate. Tapi boleh dalam sujudnya dipanjang-panjangin, diperpanjang, lebih-lebih ketika sendirian, boleh tidak berbahasa Arab, syaratnya jangan diucapkan, tapi di hati, di batin-batin saja. Itu menjadi perkuat hubungan dengan Allah. Wajal mukmin aktsaru ittizanan nafsiyan wa ruhiyan. Jadi akan menjadikannya amal-amal tadi, hati yang tenang itu menjadi hiasan kejiwaan dan ruh bagi seorang mukmin. Ya kita mungkin apakah belum sampai mungkin ya bahwa memang banyak riwayat Rasulullah juga menjelaskan justru saat paling membahagiakan adalah saat sedang sholat. Arihna ya bila bis sholat. Jadi tambah santai ketika sholat, tambah nyaman. Kita kadang-kadang kan masih suwe temen ya, ngapa bae jane, mungkin batin seperti itu. Ya dimaklumi karena ketika sahabat Ibnu Abbas kecil dulu ketika sholat batin-batin dening Rasulullah ora ruku-ruku, dian bagian gitu, sebenarnya panjang banget. Kemudian nomor 3 al-bu'du ail ma'asi pada syuhril karim, bahasa karim. Tentu menjadi menjauh dari maksiat-maksiat setelah Ramadan, setelah bulan yang mulia ini. Qabulus syami yadhharu min khilalis min khuldal sulukil yaumi. Idza la hadat innaka anaka ba'da Ramadan tatajannabul ghaibah annami al-ghibah. Jadi ketika bulan Ramadan sudah dilatih sesungguhnya untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, di sini dicontohkan secara harian, perilaku harian ketika kita perhatikan bahwa kita kok dalam setelah Ramadan tatajannabul ghibah, bisa menjauhi ghibah. Ghibah gue ngerasani gue ngomongi eleknya wong sing nyata. Kenapa kita tidak mau melaksanakannya? Karena kita menyadari bahwa kita juga punya banyak kekurangan. Bisa menjauhi ghibah, namimah, adu-adu, wadunub, dosa-dosa yang lainnya. Fahada dalilun ala atharis siyam fi tahdhib bil qalbi warruh. Jadi ini menjadi tanda juga bekas-bekas atau dampak Ramadan terhadap pembelajaran terhadap pendorongan terhadap hati dan ruhnya. Gampangnya ya tidak mudah untuk melakukan hal seperti itu. Maka sampai ada kalau kira-kira daripada melek ngrasani ya lebih baik turu gitu. Sehingga ada hadis naum shaimi ibadatun. Ketika terpikir ya istighfar setelah begitu terpikir iki rasanya putus istighfar. Yang terakhir, yang keempat yang masih ada lagi. Yang keempat, tanda diterimanya puasa Ramadan adalah hubbul khair wa musa'adatil akhirin, yaitu makin mencintai kebaikan dan senang membantu orang lain. Al-istajabatu lidzatil khair. Jadi kalau ada undangan-undangan kebaikan, ya sholat itu kan undangan juga. Maka itu termasuk
segera melakukan. Musa'adatul muhtajin, membantu orang yang dibutuhkan. Wasodaqat, sedekah. Kulluha alamatu ala qabuli ta'ah asyam. Itu menjadi tanda-tanda diterimanya sebuah ketaatan. Asyamu laisa faqat ibadatun syakhsiyah. Puasa bukan hanya sekedar ibadah pribadi, bal yaqisu atharahu fil mujtama, tapi dampak efeknya bisa juga dirasakan oleh orang lain min khilalis sulukiyah at-thayyibat, dari di sela-sela perilaku-perilaku kebaikan yang lainnya. Jelas kita di bulan puasa ringan, ibu-ibu juga menyiapkan misalnya kayak snack untuk tarawih, kemudian membayarkan zakat fitrah juga dan sebagainya. Ini juga termasuk tanda-tandanya. Kemudian yang kelima, al-khawfu min adamil qabul. Nah, ini yang paling mungkin barangkali lebih dahsyat, yaitu adanya rasa takut bahwa puasanya tidak diterima. Karena ketika takut puasanya diterima, tentu akan berhati-hati. Ketika takut mengenang konana ulat, tentu hati-hati. Artinya apa? Mendekati bulan Ramadannya habis, semangatnya justru bertambah. Bukan setelah kurang 2-3 hari dari bulan Syawal ribut ngurusin lainnya, sampai justru amal-amal ketaatan selama ini dikerjakan malah ditinggalkan. Asy'uru bil mas'uliyah wal khauf min adamil qabul. Perasaan dari rasa tanggung jawab dan khawatir tidak diterimanya amal ketaatan, dalilun ala sidqin niyah, menjadi tanda, menjadi bukti, dalil atas benarnya niatnya. Al muslimul ladzi yas'a lil taqarrub ila Allah yattakhidul hadar tariqan daiman wa yahrisu 'alal qabuli 'ala taubati wal istighfar. Orang Islam yang berusaha keras untuk mendekat kepada Allah, maka dia akan berhati-hati caranya dan seterusnya, dan juga sangat bertekad kuat untuk taubat dan memohon ampun. Nah, hal hunaka alamatun aqidatul liqabil Islam. Apakah ada di sana tanda-tanda yang begitu kuat untuk diterimanya amal puasa Ramadan? La yujad dalilun syar'iyyun ala alamati aqidati liqabil Islam. Tidak terdapat tanda-tanda dalil syar'i atas tanda dikuatkannya diterimanya amal. Fal qabulu indallah khafin. Jadi sesungguhnya bahwa diterimanya amal di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang rahasia. Artinya apa? Di sini memang wa ya'lamuhu subhanahu wa ta'ala, yang tahu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sebagai hamba yang melaksanakan ibadah puasa, lakinnal mulahadhah an nafsiyah, akan tapi perlunya ada peringatan-peringatan kejiwaan, wasulukiyah dan perilaku, mislu ziyadatul al-iltizam bil ibadah, menjadikan orang yang kemudian iltizam sama dengan istimrar, terus menerus beribadah, wal bu'da 'anil ma'asi, menjauhi maksiat, hiya musyiratin amaliyatin ala qabul Islam, menjadi tanda-tanda diterimanya amal ibadah puasa. Intinya garis bawahnya adalah bahwa kita gampangnya ya memang meskipun itu adalah tadi disebut dengan mas'ulul syai'un khafiyun, sesuatu yang samar, tapi boleh dibilang bahwa dipahami innamal a'malu khawatimuha. Amal itu bisa ditengarai, ditandai pada akhir-akhirnya. Termasuk juga hidup itu juga ditengarai pada akhir hidupnya. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Oleh karena itu mudah-mudahan sebagaimana kita bahas tadi malam, kita semakin semangat mendekati akhir Ramadan untuk terus menjaga amal dan ketaatan, meskipun tidak banyak yang demikian. Karena memang secara alamiah yang namanya perlombaan, yang juara ya tidak banyak. Kalau orang pemainnya banyak seperti perlombaan bergu sepak bola, ya sing juara paling penting sing dianggap regu itu apakah 11 atau dengan cadangan itu dianggap yang juara gitu kan. Nah, itu termasuk Ramadan juga termasuk banyak ibadah-ibadah yang sifatnya grupiah, banyak orang. Nah, maka ya seperti kita ketahui lah, mudah-mudahan meskipun kita hanya berapa orang tapi tetap bersemangat untuk mengkaji, mempelajari dan kemudian mengamalkan sampai akhirnya
kita tekadkan untuk melanjutkan di luar bulan Ramadan. Itulah hakikatnya sebagai orang yang sudah leburan. Tadi malam disinggung bahwa kalau misalnya dicontohkan dalam alam semesta, di alam lingkungan kita memang ada dalil dari Al-Quran. Di antaranya adalah wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini banyak terdapat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin serta pada diri kita sendiri. Termasuk misalnya contoh praktek puasanya hewan adalah yang kita anggap contoh oleh Allah sebagai puasa yang berhasil itu adalah puasanya ular. Kalau puasanya ular kan kok baru gue balik maning. Kok ular habis makan ya tidur terus nggak makan berapa hari. Maka kalau orang yang memelihara ular itu bisa dipahami. Misalnya dia ular yang agak kecil ya dikasih makan tikus sekali satu, mungkin ngasih makan lagi berapa hari kemudian kan berarti kan puasa, orang mangan orang minum. Tapi ya tetap baik. Berpuasa ya tetap jadi ular. Ayam angrem ya puasa kan berhari-hari. Saya lihat kemarin ayam yang dekem paenang petarangan. Ya begitu metu ya ngisinya sembarangan dan sebagainya, itu kan berarti ajeg. Maka satu contoh yang bahwa tandanya puasanya seorang ekor hewan diterima adalah puasanya ular. Begitu dia berpuasa jadi kepompong, keluar jadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini bisa kita pelajari bahwa kupu-kupu itu penampilannya nyenengi. Pasti ya anak kecil juga seneng, orang tua juga jarang ada orang yang sebel anak kupu-kupu gitu kan. Ya, kemudian kupu-kupu hinggapnya di tempat-tempat yang baik-baik, itu memberikan manfaat tidak merugikan, dan sampai mati tetap menjadi kupu-kupu. Itu kira-kira kita mudah-mudahan bisa mencontohnya untuk bisa bertekad kuat melaksanakan apa yang sudah kita jalani di awal bulan Ramadan sampai Ramadan yang akan datang sampai akhir hayat kita. Kira-kira itulah yang kita bahas, dan paling akhir tadi malam atau kemarin pagi sudah dibahas bahwa inti dari semua itu adalah adanya kemauan yang keras, tekad yang kuat, yang bahasa agamanya, bahasa Al-Quran hadisnya adalah al-hirsun. Pesan Rasulullah ihris, yang saya terjemahkan yang otos, yang semangat. Barangkali itu yang bisa saya bahas pada pagi hari ini. Sekiranya ada yang perlu dipertanyakan, didiskusikan, dipersilakan. Kalau tidak ya alhamdulillah masih ada waktu untuk membaca Al-Quran dan sebagainya sampai sholat syuruk bagi yang menghendaki pahala haji umroh dalam sholat syuruk pagi hari ini. Ada pertanyaan? Monggo dicuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kewajiban memakai hijab. Kita tahu siapa Quraisy, Yeah. tapi dalam pelaksanaan beliau waktu mengisi pengajian bersama anaknya, anaknya bahkan Tidak bersifat. menggunakan hijabnya hanya separuh. Ya. Itu sepertinya bagaimana? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang katakanlah hukum memakai jilbab bagi perempuan. Ya kita tahu bahwa Profesor Quraish Shihab ini seorang ahli tafsir. Sampai juga beliau menyusun tafsir namanya kalau nggak salah tafsir Al-Misbah gitu ya. Tetapi kenyataannya putrinya yang bernama Najwa Shihab ketika harian di acara lain tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung, pas acara-acara keagamaan termasuk ngisi kajian tentang agama dan bersama ayahnya hanya pakai kerudung seperti ini. Itu juga kemudian dipraktekkan oleh yang sekarang jadi PLT Bupati kita. Nah itu juga tidak berjilbab gitu. Itu ya kembali kepada bagaimana orang memahami, meyakini perintah untuk memakai jilbab bagi perempuan dalam Al-Quran. Jadi saya kira saya yakin Quraisy juga bukan orang sembarangan gitu ya. Tetapi sekarang misalnya gini, kita sebagai orang awam mengambil logika sederhananya untuk mana yang lebih aman ya. Karena kita kan hidup ini tidak hanya di dunia, ini malah justru yang terpenting di akhiratnya gitu. Kira-kira dengan perintah waliyadribna bi khumurihinna itu memakai hijab jilbab katakanlah seperti itu, mana yang lebih aman untuk dipraktekkan yang nantinya efeknya di akhirat katakanlah
lebih aman berjilbab apa tidak berjilbab? Kalau orang menggunakan jilbab, ternyata dia misalnya menganggap itu wajib, ternyata oleh Allah dihukumi bahwa wajib pakai jilbab, selamat kan? Tapi bagi orang yang tidak meyakini itu wajib, kemudian dia tidak pakai jilbab dan ternyata itu diwajibkan, tidak aman kan di akhirat. Dan sebenarnya kalau ya pandangan ini karena kita masalahnya seringkali kaitannya dengan orang lain ya. Ada yang menganggap itu kan budaya Arab. Ya orang juga tidak mesti jilbab. Maka saya lebih setuju dengan ustadz yang mengatakan orang yang pakai jilbab belum tentu orang soleh. Wanita yang berjilbab belum tentu wanita solihah. Tetapi wanita yang solihah tentu akan berjilbab. Bisa dipahami dari sini ya. Saya tidak akan menyalahkan Quraisy, beliau ilmunya luar biasa, gitu kan. Nah, tapi dalam praktek kita, saya lebih cenderung gitu memahaminya. Karena hakikatnya kita tidak tahu persis. Cuma dalam Al-Qur'annya mengatakan ya supaya menutupkan kainnya itu kan ke lehernya, min jalabibihinna gitu. Jadi ya memang kenyataannya seperti itu kita dapati banyak di Indonesia. Dan kalau sudah menyangkut pemahaman ya sudah kita prinsipnya mau ikut yang mana kan gitu. Kalau dalam penilaian saya ya akan lebih aman di hadapan Allah manakala kita lebih berhati-hati karena ada perintah kayak gitu. Mungkin begitu. Ya bisa dimaklumi ya karena memang ya, kenyataannya seperti itu. Maka saya lebih setuju dengan pernyataan orang yang berjilbab itu belum tentu orang yang soleh. Ya memang juga banyak orang yang berjilbabnya disebutannya apa ya, istilahnya jilbab. Kalau Ustadz Mintaraka menyebutnya jilbab apalah itulah ya. Jilbab syar'i apa sebetulnya ya, lupa lah. Yang katanya menyindir bahwa ada orang-orang yang wis berjilbab tapi malah paling plekotot ora karo-karuan awake diketon-keton ae iku bokong apa jilbab apa itu. Anaknya begitu ya. Ya makanya lebih tepat kalau tadi orang yang berjilbab belum tentu solihah, tapi kalau yang solihah pasti berjilbab. Kira-kira seperti itulah gambarannya ya. Kira-kira gitu ya. Itu kaitannya dengan masalah memang pemahaman tentang ajaran Allah dalam Al-Quran dan hadis khususnya. Kita mestinya sebagai orang bertakwa itu memang harus mengambil sikap lebih berhati-hati mana yang lebih mengamankan kita untuk dunia dan akhirat. Khususnya untuk akhirat. Kalau dunia sih hanya sebentar lah, berapa lama gitu. Mungkin begitu, wallahu alam. Ada yang lain lagi? Ayo monggo. Kurang seru, Mbak? Iya. Ya, yang membatalkan puasa sepemahaman saya terkait dengan cairan yang berada dalam tubuh kita. Kalau itu belum sampai keluar ke area badan, misalnya masih di dalam mulut, ludah gitu ya, atau dahak, itu tidak membatalkan. Kecuali sengaja, akhirnya lumayan lah, ngelak-ngelak ya nak. Iler dahak ya metu lah telan bae lah, itu ya beda lagi. Kalau udah kaitannya dengan sengaja dengan niatnya tadi ya kan, jangankan yang kayak gitu lah. Kalau yang besar-besar aja kalau tidak disengaja yang zamanan namanya tidak sengaja, ya kalau misalnya muntah tidak disengaja ya nggak batal. Tapi sengaja ini dilolok men muntah lah lumayan itu ya jadi batal gitu. Jadi memang dasarnya innamal amalu bin
niat. Segala suatu amal itu ditentukan oleh niatnya. Jadi kalau cairan-cairan yang misalnya kayak ludah dan sebagainya ya tidak membatalkan, asal jangan diniati nah lumayan gila, lumayan teles sih gitu. Maka ada yang termasuk kayak misalnya berkumur-kumur itu kan barangnya dari luar airnya. Itu selama bulan Ramadan khususnya oleh ahli fikih sesudah terbit matahari dianggap makruh, tidak membatalkan gitu. Tapi kalau sengaja, nah kimen lumayan lah, lumayan teles tenggorokannya apalagi ya batal lah gitu. Jadi makanya kita jangan berfokus kepada sah dan tidaknya, tapi sudah sampai kepada tingkatan diterima apa tidak puasanya, yaitu dengan berhati-hati. Makanya karena justru kita khawatir, tadi kan diantara tanda puasa diterima itu kita khawatir mbok puasanya tidak diterima, sehingga di luar bulan Ramadan pun kita bertekad untuk berpuasa karena khawatir puasa yang 1 bulan itu ada yang tidak diterima, maka fungsinya nanti akan ditambal oleh puasa di luar bulan Ramadan. Itu fungsinya kan begitu. Jadi amalan-amalan sunnah itu fungsinya adalah untuk genapi atau menambahkan. Kalau alhamdulillah kalau Ramadan ternyata puasanya diterima seluruhnya, otomatis kita punya tambahan. Makanya istilah sunnah di samping kata-kata sunnah ada kata-kata nawafil atau nafilah. Nafilah itu tambahan, jadi lebih banyak lagi kan. Nah, itu dan prakteknya ternyata ya bagi orang yang sudah terbiasa ya biasa baiklah puasa. Bahkan kalau sudah biasa Senin Kemis ya enteng, yang puasa Daud ya enteng. Tapi kalau yang tidak biasa ya berat. Tapi kita sudah dikasih ilmu bahwa beratnya sebuah kebaikan itu cuma di awal. Barang siapa bisa meloloskan diri, kalau saya malah bukan 3 minggu, bukan 7 minggu, tapi 3 bulan lah. Insya Allah kesananya sudah bisa. Kita mencoba pakai semangat bahwa iya ya Ramadan ternyata karena kita sungguh-sungguh ya, bagi yang mungkin fisiknya lemah ya dengan berhati-hati makannya, cara makannya, waktu makannya, alhamdulillah rampung Ramadan. Maka di luar Ramadan kalau misalnya kalau di luar Ramadan langkah kancane ya yuk bareng-bareng sekeluarga. Bahkan saya masih ingat Dokter Sukemi, namanya itu Dokter Kemi, itu bukan lulusan pesantren. Waktu itu dia ingin mengamalkan puasa Daud, dia cerita ke saya, tapi karena anak-anaknya semangatnya Senin Kemis, akhirnya dia sekeluarga ya sudahlah kita puasa Senin Kemis saja. Kan luar biasa, jadi banyak temennya serumah. Tapi kalaupun tidak ada yang mau, ya kembali lagi seperti cerita tadi malam, jangjing jenengane kupu-kupu ya tetap ngendoge anak dadi ular maning umpamane. Itu urusannya bukan udah urusan lain. Kalau kita sudah mengajak, mencontohkan, ternyata keluarga ora gelem melu, ya jorna bae, dalam arti ya aja melu katut. Kan begitu. Ya, yang terbaik kalau satu keluarga bareng-bareng, minimal sekeluarga. Ayo puasa. Oke lah. Misalnya saya mengamalkan puasa Daud, kowe kabeh pada Senin Kemis, ayo dan Senin Kemis bareng-bareng. Ya bagus. Karena itu niat yang terpenting. Makanya mudah-mudahan sekali lagi kita tanda-tandanya amal Ramadan saum puasanya diterima, diantaranya adalah merasa khawatir kalau sampai-sampai tidak diterima. Bukan kita putus asa, tetapi tekad untuk menambah atau menambal di luar bulan Ramadan, kira-kira seperti itu. Dan itu penting ya, karena kalau bahasa hadisnya ya prinsipnya bahasa Al-Qur'annya, bahkan pokoknya Rasulullah lakoni tiru bae lah gitu kan. Pastilah itu ukurannya ukuran kita, ukuran manusia. Nggak mungkin Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh umatnya. Tentu bahasa Al-Qur'annya mastata'tum, semampu mungkin. Buktinya kita puasa Ramadan karena bertekad kuat, ya hanya mungkin bagi yang sudah fisiknya lemah atau sakit, kan memang ada syaratnya sendiri-sendiri. Kemudian bisa ditambah di hari yang lain, di sahur tangin di bulan lain bisa. Kira-kira seperti itu nggih. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk lebih terfokus kepada leburan daripada lebaran atau laburan gitu. Luberan ya boleh juga gitu. Jadi kita mudah-mudahan syukur-syukur bisa kabeh, ya lebur, ya lebar, ya labur, ya luber gitu ya. Kira-kira sudah cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.